Mereka tak pernah percaya. Mesin yang mengejutkan semua orang di dunia. Di hari percobaan, menarik beberapa orang. Bahkan Roy tidak ingin menunda. Bergegas nyalakan mesin. Sebentar saja, gunung besar itu langsung dibor sampai berlubang. Semua yang di sana terpana melihat adegan ini. Mereka tidak percaya. Mesin ini dibuat oleh Roy. Semuanya mengajukan, berharap bisa berkunjung ke tempatnya. Roy tidak menolak. Dengan antusias mengajak mereka ke tempatnya. Saat masuk, semuanya baru tahu, Roy sebenarnya sendirian. Membuat banyak mesin canggih. Mereka percaya dengan kemampuannya. Menawarkan imbalan tinggi untuk mendapat mesin Roy. Tapi Roy tidak menyetujui mereka. Bukan karena bayarannya, tapi karena takut mereka akan pakai mesin untuk merusak kota. Mereka mengungkapkan identitas mereka. Mereka ahli di Kementerian Pertahanan. Ingin membeli mesin untuk menyelamatkan bumi. Melalui uji mereka, inti bumi telah terhenti. Dalam waktu singkat, bumi akan hancur. Sekarang beberapa kota mengalami bencana. Jadi mereka harus pergi ke inti bumi, agar bumi berputar kembali. Dan bor laser Roy, satu-satunya cara untuk pergi ke inti bumi. Dengar pernyataan ini, Roy tidak ragu lagi. Memberikan mesin buatannya untuk mereka. Dan dia juga berpartisipasi dalam misi ini. Semuanya segera bertindak. Dengan bantuan tim, mereka mengajak banyak orang terbig untuk membangun mesin besar. Rick dipasang di menara peluncuran. Semua orang berada di sana. Diluncurkan. Mereka berada di dasar laut. Mereka langsung menyalakan bor laser. Berhasil memasuki inti bumi. Tapi yang mereka tak sangka, saat perjalanan ke inti bumi, banyak menemukan ruang yang tak diketahui. Belum sempat bereaksi, Rick menembus. Setelah dampak yang kuat, Rick tiba-tiba berhenti. Karena terbentur benda keras, menyebabkan Rick kehilangan daya. Mereka tak punya pilihan selain keluar. Mencoba memotong benda padat dengan laser. Tapi saat mereka menyalakan laser, lava menetes. Tepat di bawah kaki Nikki. Sejumlah besar lava keluar dari atas. Tak butuh waktu lama, di sini akan dipenuhi lava. Mereka harus bergegas potong. Tapi di tengah bahaya, mesin pemotong kehabisan oksigen. Tidak berfungsi lagi. Terpaksa Nikki mengeluarkan oksigennya sendiri. Menghubungkan ke mesin potong. Laser menyala, memotong benda keras. Dan saat semuanya hendak kembali, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sayangnya, salah satu rekan meninggal. Terlambat bagi mereka untuk bersedih. Karena lava akan menenggelamkan mereka. Mereka menyalakan mesin, pergi dari area lava. Berhasil selamat. Sayangnya, saat mereka memasuki inti bumi, ekor Rick pengeboran tiba-tiba menabrak, menyebabkan bor bocor. Ekornya mulai berubah bentuk. Salah satu anggota tak sempat kabur, dan mati terjepit. Ini membuat mereka semakin putus asa. Karena pengaruh tadi, juga merusak katup peluncuran nuklir. Ini artinya, mereka tidak bisa mengaktifkan inti bumi dengan bom nuklir. Dunia juga akan hancur. Tapi saat beberapa dari mereka putus asa, Roy tiba-tiba terpikir cara. Di bagian luar, buka katup secara manual. Tapi cara ini sangat berbahaya. Jika seseorang keluar dari Rick, jadi orang itu akan terus berada di luar. Karena suhu di luar mencapai 9.000 derajat. Pakaian pelindung mereka hanya bisa menahan suhu 14.000 derajat. Jadi pelindung itu hanya bertahan sampai dia membuka katup misil. Tidak menjamin bisa kembali. Tapi itu sangat berbahaya. Roy menjadi volunteer, karena hanya dia yang mengerti. Tanpa menunda, dia bergegas pakai pelindung. Membuka pintu. Meski disambut gelombang besar suhu tinggi, dia tetap tidak menyerah. Berjalan keluar dari Rick. Tapi saat dia keluar dari Rick, batang besi di tangannya seketika berubah jadi merah. Sepatunya gosong. Tapi dia masih berusaha. Datang ke teluk misil. Menyalakan kipas. Setelah semua ini, dia kehilangan tenaga. Tetap tinggal di sini. Orang di dalam Rick tak berani menunda. Dengan cepat menyalakan mesin. Sesuai posisi yang direncanakan. Menjatuhkan 6 bom nuklir. Tapi yang mereka tidak sangka, saat hendak menjatuhkan bom nuklir kelima, sesuatu terjadi.
Bom nuklir menghantar Nikki. Meskipun Viro mencoba yang terbaik, tak bisa memindahkan nuklir. Tapi di saat Viro hendak menyerah, Mia mempercepat kecepatan, sehingga bom nuklir bergeser. Nikki selamat. Tapi bom nuklir menimpa Viro. Saat yang sama pintu juga akan tertutup. Nikki hanya bisa meninggalkan Viro. Saat pintu tertutup, mereka menjatuhkan bom nuklir kelima. Hanya tersisa yang terakhir. Tapi Nikki tidak membuangnya. Dia pergi ke tempat reaktor, menarik mesin, lalu diikat ke bom nuklir, dan dibuang. Karena ini cara untuk meningkatkan kekuatan ledakan. Cara ini berhasil mengaktifkan inti bumi. Dapat ditarik keluar dengan reaktor. Seluruh rig tak berdaya. Dengan begitu, Nikki tidak takut, karena dia punya solusi. Keduanya dengan cepat mencabut kabel listrik di kabin. Las dinding rig. Melalui panas di luar, kabin bergerak lagi. Dan bom nuklir di luar juga sudah mulai meledak. Gelombang yang kuat mendorong mereka dari inti bumi kembali ke dasar laut. Pusat komando di lapangan mendeteksi lokasi Nikki dan Mia, mengirim armada, berhasil menyelamatkan mereka. Dan yang lebih penting, ledakan besar di inti bumi menggerakkan inti bumi kembali, berhasil mencegah bencana yang